Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kakak-kakak peserta kursus Mahir Dasar PGSD UNS 2021 berjumpa dengan saya Kak Wining Purwanti yang nantinya akan menemani kakak-kakak semua untuk bersama-sama belajar tentang dunia siaga. Kakak-kakak semua, di kesempatan berbagi ini jangan lupa kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala rahmatnya kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat bersama-sama belajar dalam kegiatan kursus Mahir Dasar PGSD UNS 2021. Kakak-kakak peserta KMD PGSD UNS 2021, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa saya akan menemani kakak-kakak semua untuk belajar tentang dunia siaga. Dalam gerakan pramuka itu ada 4 penggolongan. Yang pertama adalah siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Yang akan kita pelajari pada saat ini adalah khusus untuk golongan siaga, mengingat peserta adalah yang akan memberi atau membina peserta untuk golongan siaga, peserta golongan siaga. Maka dari itu kakak-kakak, mari kita bersama-sama memahami untuk segala pernak-perniknya tentang golongan siaga. Yang pertama, golongan siaga adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 7 sampai 10 tahun. Untuk lebih mengena dalam kita memberikan pendampingan atau pembinaan pada anak-anak usia siaga, kita wajib memahami tentang karakteristik usia siaga. Yang pertama adalah keinginan ketahuan yang sangat tinggi. Kemudian mereka senang berdendang, menari, dan menyanyi. Agak manja, suka meniru. Kalau mereka mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, mereka masih suka mengadu. Tetapi kebalikan, kalau mereka mendapat perlakuan yang menyenangkan hatinya, perasaannya dia itu sangat bahagia. Karena apa? Dia masih suka dipuji. Namun kakak, di balik semua karakteristik tersebut, kita harus pula mengetahui apa sih yang biasanya ditemui atau dilakukan oleh para siaga kita. Problematika yang muncul pada anak-anak siaga kita adalah mereka kesulitan bergaul dengan teman sebaya. Perkembangan teknologi yang begitu pesat, orang tua yang terlalu ketat mengatur karena ada perasaan was-was, karena ada perasaan belum begitu tega melepaskan anak-anaknya. Kemudian selain itu, kebalikan dari semua itu adalah orang tua yang terlalu sibuk, sehingga sampai lost untuk melakukan pendampingan ataupun memberikan perhatian pada anak-anaknya. Yang menjadi pokok utama bagi kita, seorang pembina yang sangat disayangkan sekali, dan itu jangan sampai terjadi pada diri kita selaku seorang pembina, yaitu pembina tidak mengikuti perkembangan, baik itu perkembangan fisik, perkembangan jiwa, maupun perkembangan teknologi maupun di sekitarnya.
Sebelum berlanjut kakak-kakak, mari kita kembali memahami tentang apa sih itu siaga. Kita pahami dulu, kita pelajari dulu tentang istilah siaga. Siaga diambil dari kiasan romantika perjuangan bangsa Indonesia pada tahun 1908. Di masa menyiagakan diri atau mempersiapkan diri menuju kemerdekaan. Masa siaga adalah masa mempersiapkan diri, mengenalkan anak dalam menghadapi kehidupan yang harus mereka hadapi. Kita lanjutkan. Ya, apa itu perindukan siaga? Tadi adalah istilah siaga, sekarang kita perkenalan dengan perindukan siaga. Perindukan berasal dari kata induk yang artinya perindukan siaga mengkiaskan bahwa usia siaga masih menginduk pada ayah dan bundanya, yaitu dalam satu keluarga. Perindukan itu dipimpin oleh seorang ketua yang biasanya disebut sulung atau pemimpin barung utama. Perindukan itu terdiri dari 18 sampai 24 anggota pramuka siaga yang terdiri dari 3 sampai 8 barung. Untuk sebutan anggota barung kepada pembina, kalau itu pembina putra adalah ayahanda atau yahda. Untuk pembantu pembina, mereka biasanya kalau pembinanya itu pembantu pembina putra, mereka memanggil dengan sebutan Pak Cik. Kemudian untuk pembina putri adalah dengan sebutan Bunda. Sebutan untuk pembantu pembina putri adalah Buci. Dalam satu perindukan, jika pembina memanggil seluruh perindukan, biasanya meneriakkan kata siaga. Dijawab oleh seluruh anggota perindukan dengan meneriakkan siap. Dalam perindukan siaga ada pimpinan yang terdiri 3 pimpinan dan atau 3 jabatan. Yang pertama adalah jabatan pemimpin barung utama yang biasa disebut sulung, dipilih oleh para pemimpin barung dan wakil pemimpin barung. Mereka menggunakan tanda jabatan strip warna hijau, jumlahnya 3. Kemudian ada pemimpin barung yang biasa disingkat pinrung. Mereka dipilih dari dan oleh anggota barung. Pemimpin barung menggunakan tanda jabatan berupa strip warna hijau terdiri dari 2 garis. Yang terakhir adalah wakil pemimpin barung yang biasa disingkat wapinrung yang dipimpin dari dan oleh anggota barung. Mereka menggunakan tanda jabatan tanda strip hijau 1. Sebaiknya kakak-kakak untuk para pemimpin perindukan siaga atau pemimpin barung maupun wakil pemimpin barung itu paling tidak diganti 6 bulan sekali untuk memberi kesempatan pada anggota barung lainnya menjadi pemimpin. Barung adalah
satuan terkecil dalam perindukan siaga yang terdiri dari 6 sampai 8 pramuka siaga yang disebut barung. Kata barung itu berasal dari rumah jaga atau nama rumah jaga untuk suatu bangunan. Setiap barung memiliki pemimpin barung dan wakil pemimpin barung. Nah, nama barung biasanya baik putra maupun putri itu diambil dari nama warna. Tingkatan dalam golongan pramuka siaga ada 3 kakak-kakak, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Dalam mereka berproses, para anggota siaga ini melakukan kegiatan rutin atau kegiatan latihan rutin yang biasanya terdiri dari kegiatan mingguan yang dilakukan setiap minggu, 1 minggu sekali. Kegiatan latihan dimulai dengan upacara pembukaan latihan, pemanasan, boleh dengan permainan ringan atau ice breaking. Selanjutnya adalah latihan inti. Latihan inti ini berisi hal-hal yang meliputi penanaman nilai-nilai dan keterampilan, meliputi penanaman nilai-nilai dan keterampilan, cara menyajian sedapat mungkin dilakukan dengan bermain dan dikemas dengan sebuah sampul latihan. Latihan penutup. Untuk latihan penutup ini diisi dengan permainan ringan atau membahas atau memberi debriefing tentang isi latihan inti. Latihan ditutup dengan upacara penutupan. Untuk kegiatan latihan yang kedua adalah latihan secara berkala. Baik itu dilaksanakan secara 2 bulan, 3 bulan, atau boleh 1 semester menurut kesepakatan. Kegiatan ini berdasarkan keputusan Dewan Siaga dan pembinanya, dengan jenis kegiatan yang biasanya berbeda dengan kegiatan rutin mingguan. Kegiatan siaga yang terakhir adalah kegiatan berupa pertemuan besar siaga. Pertemuan ini diikuti oleh beberapa perindukan siaga yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Misalnya dalam rangka peringatan hari-hari besar ataupun hari pramuka. Acara pertemuan besar siaga disebut pesta siaga yang merupakan pertemuan yang bersifat kreatif, bersenang-senang, rekreatif, edukatif, dan banyak bergerak. Misalnya bisa berbentuk pesta siaga, bazar siaga yang memamerkan beberapa hasil karya pramuka siaga, permainan bersama, dharma wisata, perkemahan siaga atau perkemahan sehari, dan karnaval siaga. Akhir dalam latihan ini, anak-anak siaga itu tentunya memiliki tujuan dan memberikan manfaat. Manfaat dari latihan yang sudah dilaksanakan oleh anak-anak siaga itu salah satunya kemampuan bertahan hidup. Yang kedua, bisa mereka lebih kreatif. Yang ketiga, merasa memiliki cinta alam yang lebih dari biasanya. Kemudian yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kelima, dia juga belajar berkomunikasi sehingga bisa terjalin hubungan yang lebih baik antara peserta siaga atau dengan orang lain. Kemudian untuk selanjutnya mereka bisa belajar untuk lebih mandiri,
berdisiplin, dan bertanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya. Dalam berproses, selama mengikuti kegiatan pramuka, para siaga ini harus memenuhi atau memiliki kecakapan yang dipersyaratkan dalam kegiatan. Persyaratan kegiatan yang harus dipenuhi ini biasanya dituangkan dalam kecakapan umum siaga. Sesuai dengan SK Kuarnas Gerakan Pramuka nomor 199 tahun 2011 tentang panduan penyelesaian SKU golongan siaga. Di dalam kepramukaan, kecakapan umum diartikan sebagai ukuran terhadap proses pengembangan kompetensi ataupun kemampuan diri. Tingkat kompetensi ini diukur dengan cara mengamati area pengembangan spiritual, area pengembangan emosional, area pengembangan sosial, area pengembangan intelektual, dan area pengembangan fisikal. Kecakapan umum siaga kakak-kakak pada golongan siaga merupakan proses pengembangan kompetensi dibagi dalam 3 tahapan atau tingkatan. Yang pertama adalah siaga mula, yang kedua siaga bantu, dan siaga tata. Gambar tanda kecakapan umum siaga adalah berupa bunga kelapa yang baru atau akan mekar yang menghiaskan calon tunas bangsa. Untuk melalui setiap tingkatan, seorang siaga harus menyelesaikan persyaratan tertentu. Selain ada kecakapan umum untuk siaga, ada juga tanda kecakapan khusus siaga. Tanda kecakapan khusus siaga ini adalah tanda yang diberikan kepada peserta didik yang mampu atau menunjukkan potensi dirinya sesuai dengan bakat, kemampuan, dan minat anak-anak siaga. Sesuai dengan pengembangan yang ada pada SKU, untuk SKK juga ada pengembangan, misalnya bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak. Biasanya dilambangkan dengan tanda kecakapan berbentuk segitiga dengan warna dasar kuning. Kemudian ada bidang patriotis dan seni budaya, ditandai dengan tanda segitiga dengan warna dasar merah. Untuk bidang ketangkasan dan kesehatan, tanda segitiga dengan warna dasar putih. Kemudian ada bidang keterampilan dan teknik pengembangan, tandanya adalah segitiga dengan warna dasar hijau. Yang terakhir adalah bidang sosial perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup, ditandai dengan tanda segitiga dengan warna dasar biru. SKK ini kakak-kakak diatur dalam SK Kuarnas Gerakan Pramuka nomor 134/KN/76 tahun 1978 bab 5 tentang ketentuan dan tempat pemakaian TKK. Untuk seragam pramuka kakak, selama kita mengikuti atau menjadi anggota pramuka, itu ada ketentuan dalam memakai pakaian seragam. Jadi kita tidak bisa
semau sendiri, tidak boleh kita melakukan pengembangan sesuai dengan sesuka kita sendiri, biar kreatif, biar apa, tidak boleh Kak. Karena apa? Dalam gerakan pramuka untuk seragam itu sudah ada SK Kuarnas Gerakan Pramuka nomor 174 tahun 2012 yang mengatur tentang seragam pramuka. Seragam pramuka untuk siaga putra tentunya berbeda dengan seragam putri. Silakan kakak-kakak nanti melihat gambar atau bersama-sama mendownload untuk cukran tentang seragam pramuka yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan kakak cermati, silakan kakak pahami. Yang jelas semua pakaian pramuka baik itu untuk peserta didik, pembina, semua sudah ada aturannya. Termasuk kakak-kakak penggunaan tanda-tanda di dalam kita memakai baju seragam atau atributnya. Harapan kami kakak setelah nanti kakak-kakak melihat video ini, saya mohon kakak-kakak untuk membuat tugas. Yang pertama adalah membuat sebuah lagu yang berisi tentang karakteristik anak-anak siaga. Yang pertama, yang kedua, kakak-kakak membuat satu permainan yang di dalamnya itu mengandung karakteristik untuk siaga. Silahkan dibuat permainannya ya dengan menyebutkan alat atau perlengkapan yang dibutuhkan, pelaksanaannya atau cara melakukan permainan. Jika permainan itu bisa digunakan untuk berkompetisi, silahkan dituliskan atau dicantumkan juga peraturan permainannya. Saya kira itu kakak-kakak semua materi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tugas-tugas silahkan nanti bisa di-upload atau di-setor lewat GCR. Demikian kakak-kakak, selamat berproses, selamat belajar, selamat berlatih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap mentaati prokes kesehatan, jaga jarak, pakai masker, ditunda dulu kumpul-kumpulnya, makan bersamanya ditunda dulu, kemudian kurangi mobilitas, dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai kita. Salam Pramuka.